Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rodiah dalam materi dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dunia tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah para siswa sekalian bisa menganalisis klasifikasi tumbuhan berdasarkan fenetik dan filogenetik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tubuh, cara hidup, habitat, reproduksi tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Kemudian yang ketiga, para siswa sekalian dapat mengemukakan peranan berbagai tumbuhan berdasarkan pengalaman dan kajian literatur. Klasifikasi dunia tumbuhan dibagi menjadi dua, tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh itu ada dua jenis. Yang pertama ganggang makroskopis dan tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan yang berpembuluh itu juga ada dua, tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berpembuluh contohnya adalah ganggang merah dan ganggang coklat. Kemudian tumbuhan lumut itu ada tumbuhan lumut hati, lumut tanduk, dan lumut sejati. Untuk tumbuhan berpembuluh itu antara lain adalah tumbuhan paku. Di sini ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Paku yang termasuk yang kita gunakan untuk sayuran ya. Kemudian yang kedua, tumbuhan berpembuluh itu adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini ada dua, tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Kemudian tumbuhan biji tertutup itu dibagi lagi menjadi dua kelas, yaitu kelas monokotil dan kelas dipotil. Klasifikasi tumbuhan lumut yang pertama itu adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Salah satu spesies yang terkenal dari kelompok tumbuhan lumut hati itu adalah Markhantia polymorpha. Ini adalah spesies yang biasa digunakan sebagai obat radang hati atau hepatitis. Lumut pada dasarnya itu adalah tumbuhan yang bisa melakukan pergirilan keturunan atau metagenesis antara fase sporopit dan fase gametopit. Ketika spora lumut jatuh di tempat yang lembab, maka dia akan berkembang menjadi protonema. Protonema selanjutnya akan berkembang menjadi tumbuhan lumut yang baru. Nah, tumbuhan lumut yang baru ini itu sedang dalam fase gametopit, yaitu fase di mana dia akan menghasilkan sel antheridium dan sel archegonium. Sel antheridium yang akan menghasilkan sel sperma dan sel archegonium yang akan menghasilkan sel telur. Sehingga tumbuhan lumut itu sendiri itu disebut sebagai fase gametopit. Nah, bedanya tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku itu adalah pada tumbuhan lumut fase gametopitnya itu lebih dominan dibandingkan dengan fase sporopitnya. Tumbuhan lumut itu memiliki ciri-ciri antara lain memiliki batang semu, daun dan akar semu atau yang disebut dengan akar rhizoid. Jadi semu itu artinya belum sejati atau belum seperti tumbuh-tumbuhan yang lain yang memiliki akar, batang, dan daun yang terlihat jelas. Kemudian yang kedua, tumbuhan lumut itu dia mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Tumbuhan lumut itu dia hidup dengan cara berkoloni atau berkelompok-kelompok membentuk beledu atau lembaran-lembaran. Lumut itu merupakan peralihan antara tumbuhan bertalus dan tumbuhan berkormus atau tumbuhan yang belum memiliki alat pengangkut. Tempat hidup lumut itu di tempat yang lembab, di tembok misalnya, atau di permukaan batu bata, di kutub atau ekosistem tundra. Selain itu, tumbuhan lumut itu dia memiliki bagian tubuh mirip
akar, batang, dan daun pada tumbuhan biji. Tetapi tumbuhan limut itu tidak memiliki berkas pembuluh, yaitu xilem dan floem. Seperti pada tumbuh-tumbuhan lain, xilem itu dia berfungsi sebagai pengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah, sedangkan floem itu yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi dua jaringan ini yang tidak dimiliki oleh tumbuhan lumut, sehingga disebut sebagai tumbuhan talus atau talopita. Kemudian akarnya akar semu atau akar rhizoid. Lumut itu terdiri dari sederetan sel parenkim yang tidak memiliki berkas pembuluh. Fungsinya itu dia rhizoid ini melekat pada substrat dan mengangkut air dan zat hara ke seluruh tubuh. Alat reproduksinya itu berupa antheridium atau alat kelamin jantan dan archegonium atau alat kelamin betina. Kita perhatikan di sini struktur tubuh lumut daun. Jadi pada bagian atas ini seperti kapsul, ini yang disebut sebagai kotak spora atau sporangium. Kemudian yang memanjang ini itu adalah tangkai kotak spora atau yang disebut dengan seta. Di dalam kotak spora itu dia terdapat kumpulan dari spora. Jadi kotak spora ini nanti yang akan pecah kemudian akan menjatuhkan spora di tempat yang lembab sehingga spora lumut ini akan berkecambah membentuk namanya protonema. Jadi pada saat penghasilan spora ini adalah fase di mana lumut ini sedang dalam fase sporopit. Kemudian fase di mana dia membentuk lembaran-lembaran daun, maka ini yang disebut dengan fase gametopit atau fase di mana lumut ini dia menghasilkan alat kelamin, yaitu antheridium alat kelamin jantan dan archegonium alat kelamin betina. Kita lihat perbandingan antara alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan lumut. Alat kelamin jantan itu disebut sebagai antheridium dan alat kelamin betina itu disebut sebagai archegonium. Antheridium itu merupakan organ jantan yang berbentuk seperti tongkat, sedangkan archegonium itu organ betina yang berbentuk seperti botol. Kita perhatikan sama-sama di gambarnya ya. Jadi yang bulat-bulat di ujungnya ini adalah antheridium, sedangkan yang memanjang seperti jari ini itu adalah archegonium. Yang mana antheridium ini akan menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium ini yang akan menghasilkan sel telur. Metagenesis tumbuhan lumut. Pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut itu yang pertama adalah fase gametopit. Fase gametopit pada tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan lumut itu sendiri, di mana jumlah kromosomnya adalah haploid atau N setengahnya. Kemudian generasi sporopit itu di kotak spora atau yang disebut sebagai sporogonium, di mana dia memiliki kromosom yang diploid atau 2N. Fase dominan pada tumbuhan lumut yaitu fase gametopit, fase di mana tadi dia membentuk gamet ya. Kemudian tubuh generasi gametopit itu nanti akan menghasilkan alat kelamin jantan antheridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Antheridium itu yang akan menghasilkan spermatozoid atau sel sperma, kemudian archegonium itu yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Pada saat pertemuan sel sperma dengan sel telur itu terjadi fertilisasi dan akan membentuk sporogonium atau kotak spora. Kotak spora ini ketika dia akan kering maka dia akan pecah dan menghasilkan spora. Nah, spora ini ketika dia jatuh di tempat yang lembab itu dia akan berkecambah membentuk namanya protonema. Protonemanya itu berbentuk seperti benang, tumbuhnya memanjang di atas tanah. Nah, protonema inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Berikut adalah gambaran dari metagenesis tumbuhan lumut. Jadi pada saat lumut ini dia belum menghasilkan spora, ini membentuk lembaran-lembaran daun, maka nanti dia akan dalam fase gametopit.
Fase gametopit ini nanti dia akan menghasilkan gamet atau alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, antheridium atau archegonium. Antheridium dan archegonium, di mana antheridium ini nantinya yang akan menghasilkan sel sperma, kemudian archegonium ini yang akan menghasilkan sel telur. Kemudian sel telur dan sel sperma itu terjadi namanya proses fertilisasi atau pembuahan membentuk namanya zigot. Zigot kemudian melakukan pembelahan secara mitosis dan pertumbuhan, itu dia akan menghasilkan spora. Nah, spora ini nanti dia akan berkumpul pada satu tempat yang disebut namanya sporogonium. Nah, sporogonium ini pada satu masa itu dia akan pecah dan akan menghasilkan spora. Spora ini nanti dia akan jatuh di tempat yang lembab, itu yang akan kembali menghasilkan kecambah atau yang disebut dengan protonema. Nah, berikut adalah daur hidup atau metagenesis tumbuhan lumut. Saya kasih cara cepat untuk mengingat metagenesis tumbuhan lumut. Ingat saja kata ramal zis. Ramal, ra itu spora, kemudian ma itu perkecambahan pada tumbuhan lumut. Jadi spora akan membentuk protonema. Kemudian tumbuhan lumut L ramal L ya, L itu tumbuhan lumut, kemudian Z itu zigot, kemudian menghasilkan sporogonium dan sporangium. Nah, pada saat sel spora ini membentuk perkecambahan menjadi protonema, ini dia kromosomnya masih haploid. Jadi spora, protonema, kemudian tumbuhan lumut, ini dia kromosomnya haploid. Antheridium, archegonium, sel sperma, sel ovum itu kromosomnya haploid. Setelah dia membentuk zigot, pada saat terjadi fertilisasi, maka kromosomnya sudah menjadi 2N atau diploid. Begitu juga dengan sporogonium dan sporangium. Nah, pada saat proses pembentukan sporangium menjadi spora, itu terjadi pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan jumlah kromosom yang setengah dari jumlah induknya. Jadi sporangium ini pecah, kemudian menghasilkan spora yang kromosomnya haploid atau setengah dari jumlah induknya. Kelompok tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah divisi lumut hati atau Hepaticopsida. Kemudian yang kedua itu divisi lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Kemudian yang ketiga itu adalah lumut daun atau Bryopsida. Berikut gambar dari masing-masing contoh divisi tumbuhan lumut. Yang paling kanan itu adalah lumut hati, kemudian ini yang berbentuk seperti tanduk itu adalah lumut tanduk, kemudian yang berbentuk lembaran-lembaran dan memperlihatkan adanya spora itu adalah lumut daun. Lumut hati itu adalah tumbuhan talus bertubuh lembaran pipih mirip berbentuk seperti hati atau berbentuk seperti hepa ya, hati hepa, makanya namanya klasifikasinya hepa. Hepaticopsida itu berasal dari kata hepar atau hati. Tumbuhan lumut hati itu dia mendatar serta melekat di substrat dengan memakai rizoidnya atau akar semuanya. Nah, kebanyakan tumbuhan lumut hati ini itu dijumpai pada tanah yang lembab, khususnya itu di tanah atau hutan hujan tropis. Namun ada pula yang ditemukan di permukaan air, misalnya salah satu spesies dari Riciocarpus notans. Nah, ini adalah gambar dari spesies tumbuhan lumut hati. Jadi terlihat jelas adanya cawan gema atau gemakapnya. Nah, ini adalah
tumbuhan lumut hati yang hidup di permukaan air, yaitu Riciocarpus notans. Divisi lumut daun atau Bryopsida itu dia biasanya tumbuh di atas tanah, tembok, atau tempat-tempat terbuka atau di atas batu bata. Dia struktur batangnya tegak, kemudian bercabang-cabang dan berdaun kecil. Ini seperti beledu, jadi dia hidupnya berkoloni, membentuk lembaran-lembaran seperti beledu. Reproduksi vegetatifnya itu membentuk kuncup dan mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Contoh spesies tumbuhan lumut daun itu adalah Sphagnum, kemudian Polytrichum dan Dichodontium. Nah, ini adalah gambar dari spesies lumut daun, di mana lembaran-lembarannya sangat terlihat jelas ya, sehingga dia disebut sebagai lumut daun. Jadi yang memanjang ini itu adalah setanya, kemudian yang berbentuk kapsul ini itu adalah sporangiumnya. Nah, ini dia contoh dari tumbuhan lumut daun, yaitu Sphagnum. Nah, kita perhatikan di sini struktur tubuh lumut daun. Jadi, yang paling atas itu terdapat kaliptra atau penutup, kemudian operculum, ya, ini yang berbentuk kapsul. Kemudian di dalamnya ada columella dan apotitis. Kemudian inilah nanti yang akan mendorong pecahnya kantong spora ini. Jadi ini yang menyebabkan nanti spora itu akan memencar dan jatuh pada tempat yang lembab jika kondisi lingkungan kering atau kondisi spora ini sudah kotak spora ini sudah kering. Kemudian di bawah kapsul ini itu terdapat tangkai yang disebut dengan seta atau vaginula. Kemudian lembaran-lembaran daun ini itu adalah archegonium atau alat kelamin betinanya. Nah, silakan diperhatikan di sini struktur tubuh tumbuhan lumut yang lengkapnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tumbuhan paku, kemudian klasifikasi tumbuhan paku, metagenesis tumbuhan paku, peranan tumbuhan paku, dan membandingkan ciri morfologis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu memiliki ciri-ciri antara lain, jadi dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tidak seperti pada lumut, tadi itu dia memiliki akar, batang, dan daun yang masih semu. Kemudian sudah memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem, bisa bereproduksi secara seksual serta aseksual dalam satu siklus yang berkelanjutan atau yang disebut dengan masa peralihan atau metagenesis. Kemudian sebagian besar spesiesnya itu hidup di daerah tropis atau basah ya. Kemudian ciri khas dari tumbuhan lumut itu dia memiliki daun muda yang menggulung atau yang disebut dengan circinatus. Ciri-ciri tumbuhan paku, jadi batang tumbuhan paku itu disebut rizom, karena pada rizom ini dia akan muncul akan serabut dan tangkai daun. Kemudian daun dari tumbuhan paku itu terdiri dari tangkai daun, helaian daun yang berupa helaian tunggal dan majemuk. Pada umumnya itu daun tumbuhan paku itu majemuk menyirip, jadi menyirip tipe tulang daunnya adalah menyirip. Kemudian pada daun itu ada tempat untuk menghasilkan spora, itu yang disebut dengan sporofil. Jadi ada dua tipe daun dari paku. Yang pertama itu
daun yang menghasilkan spora itu disebut dengan daun sporopil. Kemudian daun yang tidak menghasilkan spora itu disebut dengan daun propopil. Kemudian tempat berkumpulnya sporangium itu disebut dengan sorus. Nah, sorus-sorus inilah yang biasanya berkumpul di helaian daun bagian bawah. Kalau kita perhatikan daun tumbuhan paku yang sudah tua, biasanya di belakang itu ada kotak-kotak coklat yang berisi dari kotak-kotak spora. Inilah yang disebut dengan sporangium. Kemudian macam-macam daun berdasarkan ukurannya. Jika daun paku itu dia ukurannya kecil, maka disebut dengan daun mikropil. Sedangkan jika daun paku itu berukuran besar, maka disebut dengan daun makropil. Nah, macam-macam daun pada paku berdasarkan ada tidaknya spora, seperti yang Bu Guru bilang tadi. Jadi sporopil itu jika pada helaian daun terdapat spora, sedangkan tropopil itu daun pada paku yang tidak menghasilkan spora. Nah, inilah penampakan dari sorus pada tumbuhan paku jika dilihat dengan perbesaran atau kaca pembesar. Terlihat di sini terdapat kantong-kantong spora itu yang berkumpul membentuk namanya sorus. Nah, ketika sporangium yang berisi spora ini itu kering, kemudian sudah tua, dan akan jatuh di tempat yang lembab, maka itulah yang akan terbentuk menjadi tumbuhan paku yang baru. Pengelompokan tumbuhan paku itu dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama itu Psilophyta atau paku telanjang, ini contohnya Psilotum nudum. Kemudian yang kedua itu paku kawat atau Lycophyta, ini contohnya Lycopodium dan Selaginella. Kemudian yang ketiga Sphenophyta atau Equisetophita, itu contohnya adalah paku ekor kuda. Nama spesiesnya Equisetum. Kemudian klasifikasi tumbuhan paku yang keempat itu Pterophyta atau paku sejati. Ini contohnya adalah paku tiang, suplir, semanggi atau Marsilea crenata. Klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan metagenesisnya itu ada 3. Yang pertama paku peralihan, kemudian yang kedua paku homospor, dan yang ketiga itu adalah paku heterospora. Di mana kita perhatikan di sini tumbuhan paku peralihan itu dia memiliki spora jantan dan spora betina. Nah, spora jantan dan spora betina itu masing-masing menghasilkan, jika spora jantan maka akan menghasilkan protalium jantan, kemudian atau anteridium sampai ke sel sperma. Kemudian spora betina itu akan menghasilkan protalium betina, kemudian archegonium dan opum. Nah, nanti spermatozoid dan opum ini itu akan melangsungkan fertilisasi dan membentuk zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang sudah tua itu terdapat kantong spora atau sporopit dan kantong spora yang disebut dengan sporangium, di mana nanti ketika sporangium ini akan pecah, maka siklusnya akan kembali lagi ke spora, sehingga jumlah kromosomnya berkurang dari 2N menjadi N, karena pada perubahan sporangium menjadi spora ini terjadi pembelahan sel secara meiosis, sehingga jumlah kromosomnya setengahnya. Manfaat tumbuhan paku yang pertama itu sebagai tanaman hias. Ini contohnya paku sarang burung, suplir, dan paku tanduk rusa. Ini bisa digunakan sebagai tanaman hias di rumah-rumah ya. Kemudian yang kedua itu untuk obat-obatan. Contohnya Lycopodium clavatum. Kemudian yang ketiga itu untuk sayuran atau semanggi, Marsilea crenata, yang biasa kita gunakan sebagai lauk ya. Kemudian yang keempat itu untuk menanam anggrek, atau contohnya yang biasa digunakan sebagai habitat tanaman anggrek itu adalah paku tiang atau Alsophila glauca, di mana dia dengan tanaman anggrek itu terjadi simbiosis.
Yang kelima itu untuk pupuk hijau. Jadi contoh dari tumbuhan paku yang biasa digunakan sebagai pupuk hijau itu adalah Azolla pinnata. Jadi dia yang bersimbiosis dengan Anabaena azolae. Kemudian yang keenam itu adalah fosilnya berupa batu bara, itu biasa digunakan sebagai bahan bakar. Berikut beberapa contoh spesies dari tumbuhan paku. Yang pertama adalah Silotum. Silotum ini ciri-cirinya yaitu tubuh sporopit itu terdiri dari rimpang, kemudian cabang tegak, ramping, dan bercabang. Yang kedua, itu dia tidak memiliki akar atau hanya terdiri dari akar semu saja. Paku kawat atau Lycopsida itu merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora atau yang memiliki spora dengan ukuran yang berbeda. Ciri-ciri klasifikasi tumbuhan paku yang satu ini itu sesuai dengan namanya, yaitu daunnya kecil dengan susunan yang spiral dan memiliki batang seperti kawat. Untuk sporangiumnya itu akan muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus. Biasanya sih paku kawat hidupnya di daerah daratan. Perbedaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang pertama itu dari segi ukuran. Tumbuhan lumut itu sangat kecil, sedangkan tumbuhan paku biasanya ada yang mencapai 1 meter dan ada yang mencapai 12 meter. Kemudian kalau kita lihat dari jaringan pembuluhnya, itu tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan pembuluh, kemudian tumbuhan paku itu dia terdapat jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem. Kalau kita lihat dari fase dominannya, pada tumbuhan lumut itu fase dominannya adalah fase gametofit, sedangkan tumbuhan paku itu adalah fase sporopit. Dari struktur tubuhnya, tumbuhan lumut itu memiliki rizoid atau akar semu, batang semu, dan daun semu. Sedangkan pada tumbuhan paku itu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Itu batangnya mirip seperti batang pada umumnya, jadi jarang terdapat daun. Nah, batang pada tumbuhan ini itu berwarna hijau, berruas-ruas, dan berlubang di tengahnya. Lubangnya ini yang berperan sebagai organ fotosintetik sehingga bisa menggantikan daun. Batangnya ini dapat bercabang. Nah, cabang duduknya itu mengitari batang utama. Batang ini banyak mengandung silika. Ada beberapa kelompok yang batangnya itu bercabang-cabang dalam posisi berkarang dan ada juga yang bercabang tunggal. Daun pada semua anggota kelompok tumbuhan ini itu tidak berkembang baik, hanya merupai sisik yang duduk berkarang menutupi ruas. Sedangkan sporanya itu tersimpan pada struktur berbentuk gada yang disebut dengan strobilus, di mana letaknya itu ada pada ujung batang. Jadi yang berwarna paku sejati atau Pteropsida itu sering disebut sebagai tanaman pakis. Tumbuhan paku jenis ini itu dapat hidup di daerah tropis maupun subtropis. Daunnya lebih lebar jika dibandingkan dengan tanaman paku lainnya. Beberapa contoh Pteropsida yaitu adalah suplir, Adiantum seperti yang digambar, kemudian paku air atau semanggi, Marsilea crenata, dan paku sarang kuda. Ciri-ciri dari paku sejati ini adalah bersifat homospora atau dia memiliki ukuran spora yang sama dan terletak di bawah daun. Penyebaran spora tersebut dibantu oleh angin. Jadi struktur tubuh Pteropsida itu memiliki batang yang tegak di atas permukaan tanah, tapi ada pula jenis paku sejati yang terbenam di bawah permukaan tanah seperti yang ada di gambar. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang tumbuhan lumut dan paku. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian senang dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.